Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Eko dan kawan saya Arif Arif Sarif. Saripudin. Kita akan mencoba untuk membahas satu materi tentang konsep pendapatan Nah, nasional. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar tentang bagaimana menyikapi pendapatan nasional di Indonesia. Oke. Nah, jadi konsep pendapatan nasional itu sendiri merupakan indikator utama kesehatan perekonomian di satu negara. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, kenapa sih kita perlu untuk tahu apa itu PDB atau GDP? Yang pertama, PDB itu mengukur output nasional. Ya, yang kedua, menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menilai produktivitas dan kemakmuran. Yang keempat, mengidentifikasi masalah secara struktural. Mungkin agak narasinya kurang begitu bisa dimengerti. Nah, saya coba memberikan contoh. Yang pertama, makin besar pendapatan nasional suatu negara, artinya semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya. Jadi kalau misalkan PDB-nya besar, berarti efisiensi ekonominya, ngatur perekonomiannya berarti sudah cukup baik. Yang kedua, jika angka output per kapitanya makin besar, artinya tingkat kemakmuran dianggap semakin tinggi. Jadi kita masing-masing itu punya pengeluaran, masing-masing dari kita punya output. Nah, jika pengeluaran kita semakin besar, itu misalnya setiap bulan kita mengeluarkan 10 juta, bulan depan kita mengeluarkan 11 juta, tahun depan kita mengeluarkan 13 juta. Nah, itu artinya dinilai sebagai tingkat kemakmuran semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang mendasar. Gitu. Nah, misalnya GDP-nya atau tadi pendapatan nasionalnya besar, ya, tapi ketika dilakukan survei, berapa masyarakat yang menghasilkan GDP tersebut? Nah, ternyata hanya dihasilkan oleh beberapa masyarakat tertentu saja atau persentase yang kecil. Nah, itu artinya berarti perekonomiannya kurang merata. Gitu yang bisa dibilang itu masalah pemerataannya berarti nggak bagus gitu ya. Nah, artinya semakin besar persentase yang menghasilkan dari angka pendapatan nasional itu tentu semakin baik. Oke. Nah, ada 5 konsep tentang pendapatan nasional. Yang pertama adalah GNP, maaf, yaitu Produk Nasional Bruto. Nah, itu adalah total nilai barang atau jasa akhir oleh warga negara termasuk yang ada di luar negeri. Ya, jadi semua nilai barang atau jasa yang diproduksi oleh warga negara kita, baik yang di dalam negeri atau yang di luar negeri, nanti dijumlahkan, nah itu metode atau pendapatan nasional dengan cara menghitung produk nasional bruto. Yang kedua adalah GDP, yaitu produk domestik bruto, artinya nilai barang atau jasa akhir di dalam negeri, termasuk warga asing. Gitu. Nah, kalau yang tadi adalah warga nasional Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar. Kalau GDP itu yang warga Indonesia yang di dalam negeri itu sendiri ditambah dengan warga asing tapi yang tinggal di dalam negeri. Gitu. Jadi rumusnya kurang lebihnya ya GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto dari luar negeri. Nah, yang ketiga adalah NNP atau produk nasional neto. Nah, cara menghitungnya GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah NI atau pendapatan nasional atau national income. Pendapatan faktor produksi termasuk di dalamnya ada upah, bunga, sewa, dan laba. Cara menghitung national income adalah NNP atau net national product dikurangi dengan pajak tidak langsung.
Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada DI atau disposable income, yaitu pendapatan yang siap pakai setelah dikurangi dengan pajak. Gitu. Cara menghitungnya juga cukup mudah, yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak langsung. Kemudian ada pelaku ekonomi 2 sektor sampai dengan 4 sektor. Saya coba gambarkan dalam simulasi video, bisa kita saksikan bersama. Tadi di awal saya katakan bahwa pelaku ekonomi 2 sektor itu terdiri dari produsen dan konsumen. Jadi di sini ada 2, yaitu RTP, rumah tangga produsen, dan RTK, rumah tangga konsumen. Nah, hubungannya seperti ini. Kita gambarkan ada pasar input dan pasar output. Pasar input itu adalah pasar faktor produksi, sedangkan pasar output itu adalah pasar yang menjual barang dan jasa. Kita akan gambarkan hubungan produsen dan konsumen di kedua jenis pasar ini, pasar input dan pasar output. Yang pertama di pasar input yaitu dari rumah tangga konsumen, kemudian ke pasar input parahnya. Ini adalah rumah tangga konsumen menjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Sebagai balasannya, maka rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa dari faktor produksi itu yang telah diserahkan oleh rumah tangga konsumen. Ya, balas jasanya berupa uang, atau di situ kita bisa sebutkan berupa uang rental atau sewa, wage atau upah, interest atau bunga, dan P atau profit atau laba. Lalu selain di pasar input, hubungannya di pasar output juga ada, yaitu seperti ini hubungannya. Dari rumah tangga produsen akan menjual atau menghasilkan barang dijual ke pasar output, kemudian dari pasar output disalurkan kepada rumah tangga konsumen sebagai pengguna barang. Dan sebagai balas jasanya, maka rumah tangga konsumen akan membayar atas barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Ya, jadi kira-kira seperti ini hubungannya antara rumah tangga produsen dan rumah tangga produsen dalam perekonomian 2 sektor. Sekarang kita akan membahas perekonomian pelaku ekonomi 3 sektor. Tadi saya katakan bahwa pelaku ekonomi 3 sektor itu selain rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen juga ada yang namanya pemerintah, rumah tangga pemerintah. Nah, hubungannya seperti ini. Pemerintah memberikan dalam bentuk subsidi kepada rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Jadi panahnya dari pemerintah ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen juga menyetorkan ke pemerintah dalam bentuk pajak. Jadi panahnya dari rumah tangga produsen ke pemerintah dan dari rumah tangga konsumen ke pemerintah juga. Jadi hubungannya seperti itu. Selain itu, ada juga hubungan yang terjadi di antara rumah tangga produsen dan pemerintah ini, serta rumah tangga konsumen dengan pemerintah ini di pasar input dan pasar output. Seperti berikut ini. Pasar input ya, rumah tangga produsen dan konsumen ini menyediakan faktor produksi, dan pemerintah memberikan balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga produsen dan konsumen. Demikian juga di pasar output, rumah tangga pemerintah juga dalam pelaksanaannya juga ada menghasilkan barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Jadi pemerintah menyediakan barang dan atau jasa, dan rumah tangga produsen atau konsumen memberikan balas jasa atas penyediaan barang tersebut. Selain itu, pemerintah juga membeli barang dari pasar output ini, ya, yaitu dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, dan pemerintah juga membayar pada pasar output ini barang-barang dari rumah tangga produsen. Nah, ini kalau perekonomian 3 sektor, gambarnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas perekonomian 4 sektor.
tadi saya katakan ya, untuk perekonomian 4 sektor itu, selain rumah tangga produsen, RTP, rumah tangga konsumen, RTK, pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri, ya, hubungannya dengan pasar input itu ya sebagai penyedia faktor produksi, ya bisa berupa tenaga kerja, bisa berupa modal, dan lain sebagainya. Kemudian dari pasar input akan memberikan balas jasa atas penggunaan faktor produksi yang berasal dari masyarakat luar negeri. Selain di pasar input juga ada hubungan di pasar output, yaitu pasar barang dan jasa, yaitu berupa ekspor dan impor. Pasar output, ya, kita mengekspor barang ke luar negeri dan kita menerima balas jasa berupa uang atas barang yang dijual ke luar negeri. Demikian juga kita mengimpor barang dari luar negeri dan kita membayar ke luar negeri berupa uang atas barang dan atau jasa yang kita beli dari luar negeri. Jadi gambarnya dalam perekonomian 4 sektor kira-kira seperti ini. Oke, jadi pembahasannya ya kira-kira begini untuk perekonomian 4 sektor. Ekonomi 2 sektor. Oke. Kemudian yang berikutnya ada pasar barang dan jasa yang termasuk dalam 3 pasar utama. Di dalam pasar barang dan jasa itu sendiri ada permintaan, ada konsumsi rumah tangga, ada pemerintah, ada investasi sebagai faktor yang terhitung di dalamnya. Kemudian ada penawaran, di dalamnya termasuk output dari perusahaan. Yang kedua, yang termasuk dalam 3 pasar utama adalah pasar tenaga kerja. Ada penawaran permintaan, penawarannya datang dari rumah tangga dan permintaannya dari perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga, pasar utama yang terdiri dari termasuk 3 pasar utama adalah pasar uang dan modal, di mana ada penawaran dan permintaan. Penawaran di dalamnya ada tabungan masyarakat dan permintaan termasuk di dalamnya adalah investasi bisnis dan pinjaman dari pemerintah. Ya, mungkin itu sedikit ulasan tentang pendapatan nasional dari saya. Selanjutnya untuk bab perhitungan atau contoh-contoh aktualnya akan disampaikan oleh teman saya Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Eko. Kami akan meluruskan tentang metode produksi approach dengan judul metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi yang pertama yaitu metode produksi approach, menjumlahkan nilai tambah atau volume added seluruh sektor ekonomi dalam satu periode. Rumus yang pertama yaitu PDB yang apa namanya, nilai output atau input antara tiap sektor. Nah, di sini juga ada contohnya, yaitu contoh yang sederhana, sektor pertanian, yaitu jual beli kapas, outputnya antara 200 juta sampai 0%, 0 ya, 0. Nilai tambah, nilai tambahnya 200 juta. Dan contoh sederhana lain di sektor tekstil, beli kapas yaitu 200 juta dengan produksi kain, outputnya menjadi 500 juta dengan nilai tambah menjadi 300 juta rupiah. Untuk di sektor garment, beli kain yaitu antara 500 juta, nilai produksi bajunya outputnya 800 juta dan nilai tambah dari 300 juta. Jadi total dari PDB 200 juta ditambah 300 juta ditambah 300 juta dengan jumlah keseluruhan yaitu menjadi 800 juta. Terus di sini ada lagi metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu metode pendapatan income dan approach. Yang pertama yaitu konsep. Nah, konsep ini yaitu menjumlahkan seluruh balas jasa faktor produksi, upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, di sini rumusnya yaitu
pendapatan nasional ditambah sama dengan upah, ditambah sewa, ditambah juga bunga, dan ditambah laba. Contoh yang sederhana yaitu perusahaan contoh dari yang sederhana yaitu perusahaan sepatu. Dalam 1 tahun upah per karyawan 500 juta, sewa gedung antara 100 juta, dan bunga pinjaman 50 juta, laba perusahaan 350 juta, total pendapatan nasional yaitu 500 juta ditambah 100 juta ditambah 50 juta ditambah 350 juta dengan total menjadi 1 miliar. Yang ketiga yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Metode pengeluaran expend to output yaitu konsep menunjukkan total pengeluaran akhir seluruh pelaku ekonomi dengan rumus PDB, konsumsi rumah tangga ditambah investasi dan ditambah belanja pemerintahan ditambah ekspor nito sama garis kurung X kurang M garis tutup. Nah, contoh sederhana dari perekonomian tertutup yaitu yang pertama yaitu konsumsi masyarakat 700 juta, investasi perusahaan 200 juta, pendapatan pemerintahan 100 juta, ekspor neto garis tutup M X kali M tutup sama dengan 0 karena tertutup. Jadi total PDB 700 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta ditambah 0 menjadi 1 miliar. Perbandingan singkat produksi, fokus, komponen kunci. Metode produksi, fokus, sektor ekonomi, komponen ekonomi, nilai tambah tiap individu. Perbandingan singkat dari metode pendapatan, fokus dari faktor produksi, komponen kunci dari upah, sewa, bunga, dan laba. Perbandingan singkat dari metode pengeluaran dengan fokus, permintaan, komponen kunci dengan C ditambah I ditambah G ditambah garis tutup garis X G kurang M tutup M. Dalam praktek misal data BPS, ketiga metode ini saling melengkapi dan digunakan untuk cross-check akurasi perhitungan hasil akhir ketiga metode harus sama. Mengapa perlu dibedakan antara PDB nominal PS real? Nah, di sini PDB nominal dihitung dengan harga tahun berjalan berpengaruh inflasi DBD real. Dihitung dengan harga tahun dasar mengukur pertumbuhan real. Contohnya seperti di tahun 2023 produksi 100 unit dengan harga 10.000, PDB nasionalnya menjadi 1 juta. Contoh yang kedua di tahun 2024 produksinya 110 unit dengan harga 12.000, PDB-nya nominalnya menjadi 22 juta. Yang ketiga yaitu PDB real 2024 dasar 2023 yaitu 110 dikali 10.000 rupiah sama dengan menjadi 1, juta pertumbuhan real. Jadi ininya 10%. Kesimpulannya yaitu di sini
pendapatan nasional adalah cerminan kinerja ekonomi. Kesimpulan yang kedua yaitu PDB atau GDP adalah indikator utama, tetapi perlu analisa mendalam distribusi, inflasi, dan lain-lain. Kesimpulan yang ketiga, pemahaman konsep ini penting untuk kebijakan ekonomi dan investasi. Habis ya. Ya seperti itu ulasan pertama kami tentang pendapatan nasional yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran terutama untuk kami sendiri sebagai mahasiswa dan untuk sahabat-sahabat yang ingin belajar bersama. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil dari siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.